Senyum bang. Jalan, 22 Mei 2025. Tempat kejadiannya ada di rumah korban, yaitu yang beralamat di lingkungan Mancang Baru RT 5 RW 2 Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sedangkan TSK atau tersangka perbuatan cabul tersebut inisialnya DAS. Pekerjaannya buruh harian lepas yang tinggal di lingkungan Lipaso RT 4 RW 2 Kelurahan Palodran, Kecamatan Walang Tangka, Kota Serang. Ya, kejadian ini dilaporkan korban. Ya, saya ceritakan terkait dengan kronologis kejadiannya. Ya, di mana pelaku mendatangi korban dengan mengatakan kamu ada aura kotornya. Yang saya lihat dari leher sampai dengan kaki kamu itu dibenci oleh warga dan diiyakan oleh korban. Ya. Pelaku mengatakan kamu dijauhkan dari keluarga, rezeki kamu jadi seret, itu semua masalah ada di kamu. Makanya pelaku atau saya mau membersihin badan kamu. Ya. Pelaku merasa kasihan dan dijawab oleh korban, saya mau merubah nasib. Kemudian korban kebetulan ini juga sudah berkeluarga, ada suaminya, dan pada saat kenal juga dengan pelaku, korban dengan suaminya. Kemudian membeli barang-barang untuk melakukan ritual, diantaranya barang bawang merah, kunyit, dan asam jawa. Kemudian pada saat melakukan ritual, pelaku menyuruh korban untuk melepaskan pakaian dan diganti menggunakan sarung, hanya menyisakan pakaian dalam. Kemudian korban disuruh berbalik, lalu korban dioles-oleskan dengan menggunakan air yang dicampur dengan ramuan yang dibuat oleh pelaku. Saat ritual, suami korban disuruh ke kamar mandi dan diinstruksikan untuk tidak keluar dari kamar mandi sebelum disuruh oleh pelaku. Setelah itu, pelaku mengoleskan air campuran ramuan ke tubuh korban, lalu wajah korban ditutupi menggunakan sarung. Kemudian pelaku memasukkan alat kelaminnya ke kelamin korban. Lalu pelaku mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu sperma tersebut dipindahkan ke tangan korban, dan oleh pelaku dia berkata, nah, ini aura kotor penyakit dalam tubuh kamu sudah saya keluarkan. Nah, ya, rekan media sudah tahu kronologisnya. Jadi hasil dari visum, ya, visum dari dokter ditemukan robekan pada selaput darah atau himen akibat kekerasan tumpul dan didapatkan robekan pada selaput darah, menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama. Ya, berarti memang ada dimasukkan ke tumpul. Sedangkan kronologis
penangkapan kenapa kasus ini bisa kita ungkap. Ternyata pelaku akan melakukan ritual dengan korban lainnya. Ya, pada saat itu, ya, nah, ada ritual kedua dengan alasan untuk penyempurnaan. Kemudian pimpinan dan anggota Senat UIN Sultan Maulana Hasan bin Banten. Yang mulia mantan Rektor UIN Sultan Maulana Hasan bin Banten yang kesempatan ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dipanjangkan usianya, sehat walafiat, tetap manfaat ilmunya. Yang pertama Prof. Tihani, yang kedua Prof. Sibli. Yang kami muliakan Ketua MUI Provinsi Banten, Bapak Kiai Haji Dr. Ghazali, para tamu undangan, para rekan sejawat, baik dosen maupun tenaga pendidik, tenaga kependidikan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Boleh saya berpantun dulu? Boleh. Daun salam, daun kelor. Cakep. Yang jawab kenceng salam, saya doain dapat keturunan profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena tunjangannya bayarnya tahun 2006, saya baca saja. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan orasi berjudul urgensi pembentukan peradilan khusus anak di lingkup peradilan agama untuk menjaga keadilan dan perlindungan hukum bagi anak. Di bawah langit-langit auditorium UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang teduh, dan dalam naungan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berhimpun bukan sekedar untuk merayakan pencapaian disiram, melainkan untuk menyulam makna atas perjalanan yang telah saya tempuh. Bagaikan benih yang disemai dengan harapan, dirawat dengan ilmu dan oleh doa. Pada hari ini benih itu tumbuh menjadi pohon yang siap memberi teduh dan manfaat. Pada momen yang penuh hikmat, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua saya, mertua saya yang alhamdulillah masih diberikan usia panjang, kepada istri saya, anak-anak saya, jamaah majelis taklim saya, dan juga rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Bapak-Bapak Wakil Rektor, kepada Bapak Ibu Kepala Biro, kepada Bapak-Bapak para dekan, khususnya dekan Fakultas Syariah, para teman sejawat, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya sekarang berdiri di tengah-tengah kalian pada dasarnya karena andil besar kalian. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik untuk kalian. Jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsira. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, sebagai pengantar pidato, saya ingin mengawali dari satu peristiwa hukum yang pernah terjadi di masa hidup Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Dahulu ada seorang istri mu'allaf yang diceraikan suaminya
sebab dirinya berubah keyakinan menjadi seorang mu'alaf. Dia pun mendapatkan hak asuh anak dari mantan suaminya karena usia yang belum matang, alias anak ini yang di bawah asuhan sang ibu mu'alaf adalah anak yang belum mumayyiz, atau yang lebih tepatnya disebut dengan al-murahiq, yaitu anak yang berusia remaja tapi belum balik. Tak diduga mantan suaminya itu meninggal dunia dalam status non-muslim dan meninggalkan banyak harta warisan untuk keluarga dan keturunannya. Di antara ahli waris adalah anak tadi yang statusnya adalah al-murahiq, yang belum balik tapi sudah remaja, yang berada di bawah asuhan ibunya yang mu'alaf. Peristiwa ini rupanya mencuatkan isu hukum Islam yang terdengar sampai ke telinga Imam Malik. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah status agama kepercayaan anak yang murahiq itu mengikuti ayahnya ataukah ibunya yang mu'alaf? Sebab status agama kepercayaan anak itu sangat menentukan apakah ia berhak mendapatkan warisan dari ayahnya atau tidak sama sekali. Karena di dalam hadis Nabi dinyatakan, la yarisul muslimul kafira walal kafirul muslim. Dalam perspektif Imam Malik yang kemudian pendapatnya itu dituangkan di dalam kitab Al-Mudawwanah jilid 4 halaman 307, bahwa anak itu mengikuti agama ayahnya. Karena mengikuti agama ayahnya, maka anak yang murahiq itu berarti dia mendapatkan warisan karena dianggap berkeyakinan seperti ayahnya. Tapi sebaliknya, kalau dia dianggap mengikuti kepercayaan ibunya yang mengasuhnya, maka dia tidak dapat mendapatkan warisan. Kenapa? Karena orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Maka dalam hal ini Imam Malik punya pandangan bahwa anak yang murahiq ini adalah dianggap sekeyakinan dengan ayahnya sehingga mendapatkan warisan. Pendapat Imam Malik ini diikuti oleh